Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhrasid Maufuri. Saya adalah guru akidah akhlak di MI Muhammadiyah Sedayu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Daljab Bek 1 tahun 2025 dengan nomor peserta PPG 1800500540093, NIM 2460101324 di LPTK Win Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja pada siswa kelas 3 dengan materi Asmaul Husna. Demikian perkenalan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu dan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Saya mohon ketua kelasnya untuk menyiapkan berdoanya. Alhamdulillah kita berdoa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita lanjutkan, kita absen dulu ya anak-anak ya. Nanti kalau saya absen langsung tunjuk jari kayak tadi. Yang pertama Abza, Review ya. Lalu yang kedua Adiba, terus Aisyah, Arkana, Adil, Ataris, Azalia, Aska, ya. Itu absen pada pagi hari ini. Alhamdulillah semua hadir semua ya. Hadir semua ya. Ya, sebelum kita mulai kita jajan dulu ya. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi. Siap semua? Siap. Tidak ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, kita ulas dulu materi kemarin tentang apa? Tentang akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Nah, contohnya apa? Tentang bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Siapa yang tahu bersyukur kepada Allah kemarin? Ayo, Mas. Bersyukur. Artinya apa bersyukur? Terima kasih kepada Allah. Pintar, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah Allah.
melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya apa? Perintah Allah. Nah, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Oke. Waktu subuh, duhur, asar, maghrib dan kita usahakan kita sholat berjamaah di masjid. Kita sudah terbiasa di madrasah. Kita sudah terbiasa di MI, madrasah kita. Duhur kita berjamaah. Terus asar juga berjamaah. Lanjut kita di rumah juga sama. Di rumah juga kita harus sholat berjamaah. Diusahakan di masjid. Maghrib juga di masjid, ya. Terus isya di masjid, subuh di masjid. Itu perintah-perintah Allah. Kalau yang dilarang berbohong tidak boleh. Ya. Berbohong, perilaku yang tidak baik sama teman juga tidak boleh. Makanya kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah yang baik. Kita harus menjauhi larangannya. Nah, itu bersyukur pada Allah. Lalu yang kedua, contoh yang kedua tentang apa? Tolong menolong sesama teman, saling tolong menolong sama teman, saudara, kerabat, tetangga. Harus kita tolong, kita bantu untuk meringankan beban orang lain. Itu tentang akhlak terpuji. Itu materi yang kemarin materi yang kemarin. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang materi akidah akhlak. Materi yang selanjutnya adalah Asmaul Husna. Siapa yang tahu Asmaul Husna artinya apa? Oke. Yang paling itu yang putri apa? Arti Asmaul Husna apa artinya? Yang keras apa? Nama-nama baik milik Allah, atau nama-nama milik Allah yang baik dan agung dan indah. Itu juga boleh ya. Yuk kita lihat slide-nya di depan situ. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya. Apa materinya? Akidah kelas 3. Apa itu materinya? Tentang Asmaul Husna. Tadi sudah disampaikan sama temanmu tadi. Asmaul Husna artinya nama-nama milik Allah yang baik dan agung. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Apa? Asma dan husna. Kata asma memiliki arti apa? Nama-nama. Sementara kata husna artinya baik. Jadi nama-nama Allah milik nama-nama Allah yang baik dan agung. Jumlah Asmaul Husna ada berapa? 99 nama. Umat Islam hendaknya mengenal Asmaul Husna sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita harus terbiasa apa? Terbiasa mengucapkan Asmaul Husna. Setiap hari, satu hari 5, terus berikutnya 5 sampai 99. Biar apa? Biar kita mendapatkan pahala oleh Allah. Terbiasa mengucapkan kalimat Asmaul Husna. Oke? Lanjut. Yang pertama, Asmaul Husna yang pertama itu adalah apa? Ar-Razzaq. Siapa yang tahu Ar-Razzaq artinya? Maha pemberi rezeki. Allah adalah Maha pemberi rezeki yang menciptakan segala sesuatu yang memberikan manfaat dan kebutuhan hidup bagi makhluknya. Contohnya apa? Allah memberikan rezeki berupa apa? Kesehatan. Kita sudah diberi kesehatan oleh Allah. Nah, kalau sudah diberi kesehatan, kita harus dijaga kesehatannya biar tidak sakit. Lalu yang kedua apa? Kecerdasan. Contohnya kamu sekarang bersekolah di madrasah untuk menuntut ilmu. Biar apa? Biar cerdas, biar pintar. Lalu yang selanjutnya apa contohnya?
makanan, minuman. Oh, sudah mempunyai makanan, minuman. Makanan, minuman yang halal, yang baik, pakaian, segala kebutuhan hidup lainnya. Lalu yang kedua, asmaul husna yang kedua apa? Allah. Allah artinya apa? Maha pemberi karunia. Jadi Allah itu adalah Maha pemberi karunia yang memberikan segala sesuatu tanpa perhitungan. Allah itu memberikan orang tidak terhitung dengan kehendaknya. Semua dikasih sama makhluknya. Yang penting kita selalu berdoa sama Allah. Yang diberi semuanya sama Allah. Contohnya apa? Contohnya nikmat sih. Perbaik, kasih sayang, terus rahmat, hidayah, dan ilmu pengetahuan. Nah, itu asmaul yang kedua. Lalu yang ketiga, asmaul yang ketiga apa? Al-Kabir. Al-Kabir artinya apa? Maha besar. Allah yang maha besar, tidak ada sesuatu yang lebih besar darinya. Maksudnya kita harus menyembah, meminta pertolongan sama Allah. Jangan sekali-kali selain Allah. Meminta berdoa sama Allah. Jangan sekali-kali selain Allah. Contohnya apa? Kekuatan yang meliputi seluruh alam semesta. Kekuasaan Allah yang meliputi seluruh alam semesta dan isinya, kehidupannya. Lanjut. Lalu yang selanjutnya Al-Azim. Al-Azim artinya apa? Maha Agung. Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Contohnya mengagungkan Allah melalui berzikir. Setelah sholat kita harus berzikir pada Allah, berzikir sesudah sholat, terus meminta pertolongan sama Allah, berdoa, berzikir, lalu bersikap. Perilaku sekarang, perilaku yang meneladani ar-rozak. Perilaku yang meneladani ar-rozak. Apa? Bersyukur atas segala nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah. Perilakunya. Lalu yang kedua, menggunakan rezeki untuk kebaikan. Contoh, kalau kita sudah mempunyai rezeki, kita gunakan yang baik-baik. Diberikan sebagai data kita untuk orang membutuh, orang yang butuh dikasih, diberi, Nah, tuh rezeki kebaikan dan tidak berlebihan. Lalu yang ketiga, menolong orang yang membutuhkan sama tadi. Jadi kita kalau berlebih harta, diusahakan kita harus memberikan kepada orang lain. Sebagian harta kita diberikan kepada orang lain atau orang yang membutuhkan. Oh, tetangga kita tidak punya, harus beri makan, minum, atau yang lain. Yang penting kita saling tolong menolong. Nah, itu perilaku yang meneladani al-rozak. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, perilaku yang meneladani al-wahab. Satu apa? Ayo. Satu apa? Berbuat baik kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan. Misal kamu sama temanmu atau saudaramu, tetanggamu, misal kamu berbuat baik, jangan mengharapkan imbalan. Dibantu dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan sama orang lain. Lalu yang kedua apa? Memberi dengan ikhlas dan penuh kebaikan. Kayak tadi, memberi rezeki, memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Tapi yang ikhlas. Lalu yang selanjutnya, tidak merasa gengsi memberi kepada orang yang membutuhkan. Tidak usah gengsi. Yang penting memberikan kepada orang lain. Oke. Nah, perilaku yang meladani al-kabir. Ada berapa itu? Ada 3. Yang pertama apa? Merasa rendah diri di hadapan Allah. Lalu yang kedua, tidak sombong dan takabur karena kelebihan yang dimiliki. Tidak usah sombong. Jadi jangan takabur dan sebagainya. Lalu selanjutnya yang ketiga, meneguhkan ibadah kepada Allah. Selalu
tekun ibadah. Selalu tekun kepada Allah, ibadah kepada Allah. Yang selanjutnya rangkuman materi. Tentang rangkuman materi yang Pak Guru sampaikan tadi tentang tobat adalah perbuatan yang sangat perbuatan yang sangat dicintai Allah. Misal kita itu berbuat jelek harus bertobat. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu bertobat tiap hari. Misal kita tidak tahu berbuat yang jelek, kapan kita berbuat yang jelek. Oke, makanya kita selalu bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, akan tetapi kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Misal kalau kita itu sudah bertobat, minta ampun kepada Allah, jangan diulangi perbuatan yang jelek. Harus berbuat yang baik, perilaku yang baik. Jadi tentang materi tadi tentang Asmaul Husna, tadi ada berapa Asmaul Husna? Ada 4. Satu apa tadi? Ar-Razzaq. Lalu yang kedua apa? Al-Wahhab. Lalu yang ketiga? Al-Kabir. Lalu yang keempat? Al-Aziz. Ada 4 tadi. Siapa yang belum paham tentang ini tadi? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Ya, nah itu materi tentang Asmaul Husna. Sebelum kita lanjutkan, ini nanti saya buat kelompok. Saya buat kelompok, nanti diskusi sama temannya, berkelompoknya masing-masing. Nanti kalau sudah diskusi, kalau di situ ada soalnya, ada soal diskusi. Soalnya ada berapa nanti dikerjakan sama temanmu satu kelompok. Nanti terus perwakilan satu orang yang satu kelompok itu perwakilan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Paham ya? Sekarang kita mulai kelompoknya langsung bergabung sama kelompok yang tadi. Yuk, kita langsung kelompoknya satu tadi mana? Yuk, langsung bergabung. Kedua, ketiga, langsung berkelompok dulu. Yuk, membuat kelompok dulu. Bagi per kelompoknya masing-masing. Nanti ada gambar kerja kelompok. Saya beri waktu 5 menit. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Yuk, semua anggotanya ditulis ya. Ditulis, nanti kerjakan. Ditulis dulu kelompoknya berapa, harus tulis semua nama-namanya. Kelompok berapa nih tadi? 1. Alhamdulillah sudah diskusi sama kelompoknya masing-masing ya. Ya, yuk. Yang kelompok 1 siapa yang mewakili? Mas Fahri? Siap? Oke, maju. Yuk didengarkan, diperhatikan yang disampaikan oleh Mas Fahri. Ratu bantar biar semua temannya biar dengar. Yuk, kelompok 1. Kelompok 1. Nama anggota Fahrizal Satam Dafa. Tugas 1. Diskusi kelompok. Tulislah nama-nama Asmaul Husna beserta artinya. 1 apa? Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Al-Wahhab, Maha Pemberi karunia. Al-Kabir, Maha besar. Al-Azim, Maha agung. Al-Malik, Maha raja. Sebutkan contoh-contoh Asmaul Husna. Ar-Razzaq, Allah memberikan rezeki kepada kita berupa makanan, minuman, pakaian, kesehatan. Terus Tulislah 2 saja keteladanan Asmaul Husna, Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Bersyukur atas segala nikmat rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahhab memberi dengan ikhlas dan penuh kebaikan. ya,
Tepuk tangan semua. Ini sudah menyampaikan hasil kelompok 1. Siapa yang mau tanya? Kelompok 2 siap? Mana dia? Mau tanya? Ya, ayo. Bertanya apa? Mas Fahri diperhatikan pertanyaannya. Yuk. Aroja apa? Aroja apa contohnya? Allah memberikan rezeki kepada kita berupa makanan, minuman, pakaian, kesehatan. Betul? Betul? Betul enggak? Betul enggak Mbak Nadia? Betul. Ya, betul. Tepuk tangan semua. Ya, kelompok 1 sudah menyampaikan. Silakan kembali ke tempatnya. Kelompok 2 siap? Sudah siap? Sudah belum? Maju. Mbak Nadia maju. Mbak Nadia maju. Maju dulu. Sampaikan Mbak Nadia kelompoknya. Namanya siapa? Yuk kelompok berapa? Aisyah, Nahira, Sofia, Amira. Tugas 1 diskusi kelompok. Ya, 1. Ar-Razzaq. 2 Al-Lahab. Betul. 3 Al-Qadir. 4 Al-Azim. 5 Al-Malik. Ya udah. Ini udah kelompok 2 udah disampaikan. Ya. Oke. Alhamdulillah tugas kalian per kelompok sudah diskusi sama kelompoknya masing-masing. Kita lanjutkan. Kita sekarang lihat bahwa di slide-nya ada nyanyian Asmaul Husna. Diperhatikan ya. Perhatikan. Yuk. Lihat dulu nyanyian. Yo semua biar apa semua sambil nyanyi. Enggak apa-apa. Balik. Ya. Perhatikan. Nyanyiannya Asmaul Husna biar kamu biar apa ya? Yuk. Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliqu, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Mannan, ya Aziz, ya Qawi, ya Latif, ya Hafiz, ya Rafiq, ya ya Mu'izzu, ya Hamid, ya Batir, ya Haqqan, ya Adlu, ya Latifu, ya Khabir, ya Hakim, ya Atifu, ya Ghafur, ya Syakur, ya Alim, ya Qadir, ya Hafiz, ya Muqsitu, ya Hakim, ya Jalil, ya Karim, ya Rafiq, ya Munim, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Malik. Alhamdulillah anak-anakku sekalian sudah tugas yang pertama sudah diskusi kelompok sama temannya ya. Tadi udah maju berkelompoknya masing-masing. Tahap selanjutnya kita tadi sebelum kita latihan sendiri-sendiri mengerjakan sendiri-sendiri, kita Pak Guru akan mengulas materi yang tadi tentang Asmaul Husna. Tadi Asmaul Husna artinya apa? Oke, terus Ar-Razzaq artinya apa tadi? Rezeki. Lalu yang kedua, Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya? Karunia. Lalu yang ketiga, Al-Kabir artinya apa? Maha besar. Lalu yang ketiga, keempat, Al-Azim artinya apa? Al-Azim tadi? Maha Agung. Jadi Asmaul Husna kita harus selalu menghafal, bisa meneladani sifat-sifatnya, contoh-contohnya, biar kita selalu mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tugas yang kedua, kita akan mengerjakan soal lembar kerja siswa satu-satu, nanti saya bagi, nanti dikerjakan, kerjakan. Waktunya sama 3 menit
Ya, cepet, nggak apa-apa. 3 menit ya. 3 menit. Kalau nggak apa-apa, Pak. Aku kerjakan ya. Aku kerjakan. Saya pelajari yang kita pelajari tadi. Siap. Oke, kerjakan. Mari udah. Wah, nah, sudah selesai anak-anakku yang mengerjakan? Nanti perwakilan meja sebelah ini di sini nanti perwakilan Mas Fahri, Mbak Nadia, itu Mbak Sopo, Fatia nanti kumpulkan ke tempatnya Pak Guru. Yo, sekarang kumpulkan. Yo, perwakilan satu-satu. Yo, ke sini. Nah, Mas, ya, kasih. Oke, kasih. Yo, Fatia. Wah, salah satu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kalian sudah melaksanakan pembelajaran tentang Asmaul Husna. Kita sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Lalu kita pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Oke? Tentang intinya pada pagi hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran tentang materi apa tadi? Asmaul Husna. Asmaul Husna tadi apa? Artinya baik milik Allah. nama-nama Allah, nama-nama Allah yang baik milik Allah. kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna ya. Nah, Asmaul Husna artinya Al-Roza, Al-Wahab dan sebagainya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru akan memberikan motivasi untuk kalian. Anak-anak tetap belajar dengan giat, belajar dengan tekun, terus berangkat sekolah dengan rajin. Biar apa? Biar anak-anak selalu diberi kemudahan oleh Allah dan kita diberi pahala dari Allah, diberi kepintaran, kesehatan dan sebagainya. Oke? Yuk, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, Pak Guru mohon maaf kalau tadi pembelajaran Pak Guru kurang berkenan di hati anak-anakku sekalian. Pak Guru minta maaf. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.